Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah, yang mana atas taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majlis tercinta ini. Karena sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memperjuangkan kita dari zaman jahiliyah sehingga kita bisa merasakan agama yang hak, yaitu adalah agama Islam saat ini. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mas'ud Hasan Bisri selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng 4, dan yang saya hormati pula Abah Yai Subhan selaku Kepala Pondok Pesantren Tebuireng 4 Al-Islah Kuala Gading, dan yang saya nantikan barakah ilmunya di dunia maupun di akhirat kelak, yakni asatid wal asatidah Pondok Pesantren Tebuireng 4 Al-Islah Kuala Gading ini. Dan tidak hilang rasa hormat saya kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Supaya tidak memperpanjang mukadimah saya, berdirinya saya di sini bukan untuk pidato, tapi kita hanya untuk berbincang saja sedikit ya. Kalau dibilang pidato, saya tidak pandai berpidato. Saya cuma pandai berbincang saja. Jika saya dibilang untuk memberi ilmu, saya belum sarangnya ilmu, saya masih belajar. Yakni malam ini kita berbincang yaitu keutamaan menuntut ilmu. Saudaraku, tidakkah kalian sadari bahwa betapa tinggi derajat kita selaku para pencari ilmu? Karena banyak hadis bahkan makalah yang mengatakan, seperti halnya makalah di bawah ini, manusia layaknya tambang emas dan perak, dan manusia yang terbaik di masa jahiliyah dan manusia yang terbaik di masa Islam adalah mereka yang mengerti ilmu agama. Dari makalah di atas dapat kita simpulkan bahwa betapa tinggi derajat kita selaku para pencari ilmu. Bahkan ikan-ikan di lautan dan malaikat membentangkan sayapnya mengaminkan doa penghuni bumi untuk para pencari ilmu. Tetapi untuk naik ke atas derajat yang luhur itu butuh perjuangan yang berat, dan kita harus melewati rintangan yang berbentuk apa saja, di mana saja, bahkan kapan saja. Karena banyak orang yang berkeinginan luhur tapi sedikit orang yang mau bertahan. Hal yang pertama harus kita perhatikan adalah menahan hawa nafsu. Karena hawa nafsu adalah kehinaan itu sendiri. Jadi barang siapa yang dikalahkan oleh hawa nafsu, maka ia telah dikalahkan oleh kehinaan. Number 2, yang harus kalian perhatikan adalah memilih teman. Karena teman adalah potensi terbesar bagi para pencari ilmu. Karena ketika kau melihat buruknya seseorang, jangan kau bertanya, tetapi lihat temannya. Jika temanmu baik, maka lekas mendekatlah, maka kau akan menemukan jalan yang benar. Tetapi ketika temanmu buruk, maka menjauhlah. Karena banyak orang baik menjadi buruk ketika berteman dengan orang yang salah. Number 3, yang harus kita perhatikan adalah terjaga saat malam hari. Kau menginginkan derajat yang luhur, tetapi kau habiskan malam untuk tidur. Bahkan pencari mutiara saja perlu menyelam ke dasar laut untuk mendapatkannya. Tingginya derajat seseorang yaitu tergantung semangat yang tinggi, dan mulianya derajat seseorang yaitu tergantung terjaganya saat malam hari. Dan ketika telah terjaga di saat malam hari, jangan lupa berdoa, ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu yang barokah dan berikanlah aku derajat yang luhur. Number 4, yang harus kita perhatikan adalah rendah diri. Tidak selayaknya bagi kita seorang hamba bersifat angkuh,
apalagi selaku kita sebagai para pencari ilmu. Karena sifat angkuh hanya dimiliki oleh Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus menghindari sifat tersebut karena itu sifatnya tidak baik. Number 4 yang harus kita perhatikan adalah sabar. Sabar dalam artian adalah menahan segala hinaan, hujatan mereka yang tidak senang kepada kita. Ahsun ila min as'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Kenapa saya diuji? Kenapa saya diuji? Because I love you. Jika Allah mencintai seseorang, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat Tabrani. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu yujibus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi mulai saat ini tanamkanlah dalam diri kalian sifat sabar, karena sifat sabar adalah puncak dari segala puncak. Number 6 yang harus kita perhatikan lagi yaitu adalah al-frasisu Allah, berdoa kepada Allah. Karena tiada senjata yang ampuh di dunia ini, bahkan samurai sekalipun kalah tajam dengan senjata yang satu ini, yaitu kita selaku makhluk hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah. Karena wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Semua ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Number 7 ya kan? Number 7 yaitu adalah tidak terjerat di dalam dunia percintaan. Karena apa? Karena cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Itulah cinta. Karena cinta bisa merubah segalanya. Cinta bisa merubah debu menjadi emas. Cinta bisa merubah hina menjadi permata. Cinta bisa merubah sedih menjadi bahagia. Tetapi cinta pula lah yang bisa membuat seseorang menjadi hina dan terjerumus ke dalam jurang neraka. Itukah yang kalian bayangkan dari cinta. Karena cinta itu buta. Cinta itu buta. Karena ketika selaku kita pencari ilmu kenal dengan nama cinta, hati itu berbentuk love. Hati itu berbentuk love. Jadi ketika sudah ada perasaan cinta, maka ilmu itu akan sulit untuk masuk karena telah terhalang oleh perasaan cinta tadi. Maka tidak baik selaku kita pencari ilmu kenal dengan nama cinta. Seperti potongan sedikit lagu Ipang yang berbunyi, cinta, oh cinta suci, janganlah kau nodai meruntuh diri sendiri, menangis di ruang sunyi. Menangis di ruang sunyi, jika itu kita di rumah menangis di ruang sunyi, itu hal yang lazim. Tetapi di pondok mencari ruang sunyi itu susah teman. Adanya ya ada ruang sunyi, tapi kamar mandi. Menangis di kamar mandi, apakah itu bukan sebuah pembodohan? Menangis sambil hujan, itu sakit teman. Janganlah. Dan untuk para kita jomblo, jangan kita malu. Jangan malu kita jomblo. Bukannya kita nggak laku, tetapi apa? Harga kita terlalu mahal. Harga kita mahal. Harga kita terlalu mahal. Jadi jangan malu saat ini kita jomblo, karena kita mahal. Hal yang terakhir yang harus kita perhatikan yaitu adalah berperilaku jujur. Karena saya masih ingat petua Kasino Warkop yaitu yang berbunyi, Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi Indonesia ini kekurangan orang jujur. Sudut pandang saya tentang mereka, sudut pandang saya tentang mereka yang saat ini duduk di kursi pemerintahan. Jika dikatakan Indonesia ini kekurangan orang pintar, saat ini mereka duduk di kursi pemerintahan, apakah mereka bodoh? Mereka memiliki pangkat SPA, SPD, petumbuh, mereka punya semua. Mereka punya pangkat. Itu dikatakan bodoh, tidak saudara. Saya bertanya, kenapa Indonesia tidak bisa maju? Kenapa Amerika, Israel, Cina bisa maju? Karena pemimpin mereka takut kepada Tuhan.
tidak lain dengan pemimpin kita. Mereka sebelum menjadi pemimpin, mereka disumpah di depan Al-Quran. Mereka sumpah di depan Al-Quran. Dan ketika telah menjadi anggota dewan, jangankan melihat Al-Quran, memegang Al-Quran saja mereka tidak sudi. Maka dari itu negara kita, Indonesia hari ini telah dilaknat. Negara kita telah dilaknat. Karena apa? Karena ulah mereka sendiri. Karena kebohongan mereka sendirilah membuat negara kita seperti ini. Jika dibilang negara kita miskin, kita kaya. Batu kayu jadi tanaman, kata lagunya. Ya kan? Kenapa kita bisa miskin? Kenapa saat ini di daerah Papua mau makan saja sulit? Mau makan saja sulit. Jika diperkirakan di Papua ikan sebanyak-banyak itu kemana perginya? Kemana perginya? Ikan sebanyak-banyak itu nggak ada yang masuk ke dalam negeri Papua. Bahkan hal yang paling bodoh yang pernah saya ketahui, perkara garam di Indonesia, air asin itu banyak air asin. Jangan jauh-jauh, kita ke Tembilan saja di tempat saya itu kalau mandi itu kurang penyebab kalian langsung hilang, pedih itu. Tapi kenapa garam kita masih ekspor dari luar? Kenapa? Jika memang ingin, garam itu tinggal dijemur saja jadi garam. Kalau kurang asin saya bisa masuk ke sana. Apa susahnya lagi? Bisa berbicara pemerintah, tensi saya naik, bisa saya tumbang di panggung, dan tinggi. Jangan, pemerintah sekarang tidak ada lagi yang betul. Jika kita jauh ke belakang, seperti hanya Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah berkurban sebanyak 100 ekor unta. 1 ekor unta sekarang 40 juta. Kalian kalikan 40 juta dikali 100, itu perkiraan saya ada 3 miliar. 3 miliar kalian belikan permen karet 1 pondok lengket, teman. 1 pondok lengket. Itu pemimpin dulu, beda dengan pemimpin sekarang. Bukannya katanya mereka mewakili kita, malah mereka lah yang membuat kita tersiksa. Sebelum saya tutup, saya akan bernyanyi. Jika ada yang hafal, kita bernyanyi bersama. Dan jika tidak, kalian diam. Mengganggu saja. Untuk kau yang duduk sambil diskusi, untuk kau yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR, wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat apalagi sanak famili. Lihat tidak di lidamu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan takut, jangan diam, badai menghadang, bicara yang lantang, jangan hanya diam. Itu lagu terakhir kan, untuk pemerintah. Setidaknya kalau orang santri ingin jatuh dalam dunia perpolitikan, setidaknya kalian membuat nama baik sedikit saja. Anggap saja ini hitam ini kan, ini dulu putih, tembok dinding putih. Karena ulah kita sendiri tripeknya jadi hitam. Sama seperti Indonesia. Dulu Indonesia ini bersih sekali, bersih. Tapi karena ulah pemimpin kita, negara kita menjadi hina. Setidaknya kalau kalian terjun dalam dunia perpolitikan, kalian menutupi saja sedikit pori-pori putih. Kalian membuat pori-pori putih untuk menutupi keburukan. Walaupun itu sedikit, setidaknya kalian sudah berjuang. Karena tidak ada usaha yang nanti hasil. Kalaulah ada sumur di ladang, kalaulah saya menumpang mandi. Kalau tak ada kan sumur di ladang, jangan sampai kalian tak mandi. Ikan asin di atas sen, tak pidato tak gantung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.